No display goes enough. Saying we've gone completely off the map. Jeff? Further up the road. You get views like that in Milton Keynes. Come on, in we go. That's it. You devil babe! Let me go! What are you doing? Dishonorable! Kate! I think it's too sharp, plunk. Cerita berawal dari suasana indah di sebuah pedesaan terpencil yang berada di negara Inggris. Tapi meskipun terbilang indah dan subur, desa bernama Mortlake ini punya banyak cerita kelam, terutama akan perilaku warganya yang berjiwa psikopat. Still, we can make the most of it. Kemudian film memperlihatkan pasangan pengusaha arang yang sedang berbunga-bunga. Karena produk mehong mereka sedang laku-lakunya, si papa merayakan kesuksesan dengan nyeruput sirup takokak muda yang menyegarkan. Maco juga karyawan gue. By my staff. Really? Can I get some of your lemonade, please? Si karyawan ujuk-ujuk minta jatah minum di tengah pekerjaannya yang melelahkan. Sebagai bos yang modis dan berkumis romantis, pria ini jelas gak sudi membagi minuman mahal miliknya. Hit my cock in your good lady's mouth. Mulut si bos auto lebar setelah ditampar pakai kampak maut. Lalu kini giliran istrinya yang gatal dan pelit yang akan turut menjadi korban kang kayu psikopat ini. Aid. Rupanya adegan horor barusan hanyalah sebuah konten dari channel Ed Clipper kesayangan mereka. Kenalin nih, mereka adalah para remaja akil balik yang bangor dan super nakal. Mereka yang sudah 2 bulan mendekam di dinas sosial, kini sedang dibawa ke sebuah pondok untuk bakti sosial di desa Mortlake. Desa Mortlake? Rencananya sih memang begitu. Cuma kedua petugas ini sedang kebingungan mencari lokasi pondok akibat sinyal GPS yang luplep kadang muncul kadang ngelelep. Tapi berkat peta yang dibawa oleh Jeff, mereka pun akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. We there yet, Jeff? Si paling bangor Dwight terus saja mengganggu si teteh drawing yang bernama Sam. Wanita pendiam tapi sekalinya dicolek langsung nyakar ini terlihat sudah gedek akan kelakuan teman-teman barunya. Begitupun dengan kakak-kakak petugas. Mereka yang sudah kesemutan di bagian knalpot sudah gak tahan ingin cepat sampai di lokasi pondok. Oh, Jeff, can we smoke? Further up the road, I think. Sampailah mereka di desa Mortlake yang merupakan desa penghasil batu bara pada zaman dulu. Lanjut para petugas Dinsos ini pun mencari lokasi pondok sesuai perintah atasan mereka. First mining. Well, it is certainly rustic, isn't it? Baru juga sampai, Sam dikagetkan oleh kelakuan para bocil Mortlake yang sedang mengeroyok sebuah bebegik. Akan tetapi Sam dan temannya ragu itu teh memang bebegik atau manusia beneran. First one to see it gets a prize. Everybody out. Tak jauh dari lokasi para bocil, mereka pun tiba di pondok sepi, tempat di mana mereka akan tinggal selama beberapa hari. Lalu sebagai ketua rombongan, Jeff menyuruh para remaja bangor ini untuk mengumpulkan semua HP dan lanjut mengecek keadaan pondok yang ternyata kumuh. Better squats than this, Jeff, really. Jeff kesal dengan atasannya yang malah memilih pondok butut sebagai fasilitas kegiatannya. Sam dan teman-temannya pun bete karena harus tinggal di tempat haredang seperti ini. Lagi dan lagi Dwight membuat Kate marah oleh kelakuan bangornya. Kemudian Jeff mengajak mereka segera bebenah sebelum hari keburu maghrib. Seriously, man, this is a tip. Come on. Yeah.
this is a very... Setelah semuanya beres, Jeff berharap keberadaan mereka di desa ini bisa bermanfaat bagi warga Mortlake. Dan yang paling penting, kegiatan yang akan mereka lakukan bisa merubah kepribadian para anak muda ini menjadi lebih baik. Tapi sayang, Dwight dan teman-temannya tidak peduli dan memilih pergi. Turn your negatives into pod start. Right. It's not gonna be my creps anymore, is it? You what? What do you mean proper? These are proper. I gave some go and orgasm last night. Singkat cerita, mereka yang kelaparan akan pergi ke sebuah bar yang tak jauh dari lokasi pondok. Mereka pun sudah tidak sabar bertemu para warga yang sudah biasa hidup jauh dari keramaian kota. Here we go. That's it. Just behave, please. Good evening. Bah, you've got somewhere to put. Thank you. Mereka disambut baik oleh si pemilik bar di tengah warga Mortlake yang seperti gak pernah melihat orang asing. Akan tetapi Jeff dan yang lain kecewa karena di tempat ini tidak menyediakan nasi rames seperti pesanan mereka. Lalu sebagai penunda lapar, si pemilik bar yang bernama Jim menyuguhkan minuman khas desa Mortlake yang sedikit terlihat lecek. Oh, you alright there? What is wrong with me tonight? To a lovely weekend and a brilliant view. Selain bau hitut, minuman dari Jim terasa anyep tanpa ada manis-manisnya. Tak lama kemudian datanglah dua karyawan Jim yang membawa buntelan misterius. Jim pun gercep menyuruh para anak buahnya ke dapur, seolah tidak ingin terlihat oleh pengunjung bar. It's on par with the scratchings, mate. Sam dikagetkan oleh seorang pemuda aneh yang terkesima oleh kecantikan Sam. Lalu dengan napas yang bau karbit, nih pemuda terus memaksa Sam untuk menyebutkan namanya. Jim meminta Sam dan yang lain untuk jangan takut, apalagi kapok mendatangi desa ini. Asalkan bisa menjaga sikap, penduduk Mortlake pasti akan bersikap ramah. As long as you keeps to yourself. Working farm for people with... Setelah keluar dari bar, teman Sam yang bernama Tim bercerita tentang asal-usul pondok yang mereka tempati, di mana dulunya bangunan itu adalah penampungan para disabilitas dan orang-orang yang kena mentol. Tapi semenjak tempat itu ditutup pada tahun 70-an, para pasien akhirnya dikembalikan ke rumah masing-masing. That's cool. I don't... Yeah, exactly like Dwight. Pagi yang cerah dimeriahkan oleh konflik receh para pemuda ini. Kemudian Jeff memberitahu bahwa kegiatan hari ini adalah pergi ke TPKB atau tempat pembuangan kereta butut. Entah apa yang akan mereka lakukan. Yang pasti Jeff membagikan rompi oren yang wajib dipakai Sam dan teman-temannya. Here's a large one for you. Catch. Roger that. Great. Let's get views like that in Milton Keynes. Boring, ain't got moves, has it? Dwight sebenarnya pengen kabur dari kegiatan yang menurutnya buang-buang waktu. Bahkan rasanya ia pengen menjador Jeff yang banyak ngomong dan si paling dinsos ketimbang temannya. Lalu di tengah kekesalan Dwight, sekelompok warga Mortlake sedang anteng memperhatikan mereka. Nous sommes arrivés. Setibanya di tujuan, para petugas dinsos ini ngomongin tentang pemanfaatan barang bekas yang bernilai ekonomi dan bisa berguna bagi warga Mortlake. Kemudian Sam dan teman-temannya ditugaskan untuk mulungin besi atau tembaga yang tentunya bisa mereka jual. Tim, out of there, please. Here you go. There's the ladder. Right. Careful, please. Careful. Copper, aluminium, brass. Checklist there, Tim. I'm gonna... And me, and Zeb. Prize. Mereka yang terbagi menjadi dua kelompok berpencar dan berkompetisi mencari benda-benda yang bisa dijual. Akan tetapi Dwight dan temannya yang bernama Zeb tidak sudi menjadi pemulung, apalagi diperintah-perintah seperti ini. Right, which one first? Sam bersama tim masuk ke sebuah gerbong untuk mencari kabel tembaga. Sementara Kate akan menunggu di luar, takutnya ada orang yang menganggap mereka maling. Padahal Muhun... Fuck is that? Jeff?
Cat merasa suara yang dari tadi ia dengar adalah suara keberadaan Jeff. Namun setelah ia cek ternyata itu adalah kelakuan seorang warga Mortlake yang sedang mengurut belalai sambil liatin majalah jadah. Guys, please, what are you thinking? Dwight dan Jeff sudah masa bodoh meskipun dimarahi oleh Jeff. Karena bagi mereka kebarbaran ini lebih menyenangkan daripada pepulung barbek. Tim penasaran saat melihat kepulan asap dari sebuah rumah. Kemudian ia mengajak Sam untuk melihatnya lebih dekat. Takutnya rumah itu benar-benar kebakaran. What do you think it is? Tim? Sam? Tak disangka kepulan asap ternyata berasal dari seekor kambing yang sedang dibarbeque. Masih hidup lagi, mereka pun emosi akan si pelaku yang telah dengan tega memperlakukan hewan seperti ini. Good. Karena malah tambah runyam, mereka pun kabur untuk menemui Cat. Begitupun dengan Cat yang sampai saat ini belum menemukan mereka. Hey! Tim dan Sam akhirnya tertangkap oleh berandalan desa Mortlake yang sejak tadi memperhatikan mereka. Terlihat si ketua geng bernama Gris pun paling gencar mengganggu dan ngomongin belalainya yang segede labu bendot. Gris dan gengnya langsung gak berkutik oleh kedatangan Cat yang membawa sendok Zeus. Lalu ketika Jeff datang, Sam menceritakan kelakuan orang-orang udik ini yang sudah pasti para pelaku pembakaran kambing. Tapi karena gak mau ada masalah, Jeff memilih damai dan meminta mereka untuk segera pergi. Just go! Jeff mengingatkan Gris dan teman-temannya untuk jangan mengganggunya lagi. Karena jika sampai terjadi lagi, ia tidak akan segan-segan untuk menghajar Gris sampai becek. Ancaman dari Jeff tentu saja membuat Gris emosi, hingga cekcok pun terjadi lagi deh. Jeff seolah kena karma atas ancaman yang tadi ia katakan kepada Gris. Cat dan yang lain pun panik melihat ceker Jeff nyocol ke plat besi akibat terjatuh sendiri. Sementara Gris dan teman-temannya boro-boro mau menolong. Yang ada mereka terlihat puas akan nasib apes yang dialami Jeff. We need to take him down the hill. Quick! Singkat cerita, mereka membawa Jeff menuju bar untuk meminta bantuan kepada Jim. Di waktu yang sama, Jim dan para warga sedang asik menggelar pesta sambil menyanyikan lagu takokak ceria. Sambil menunjukkan keadaan Jeff, Cat meminta siapapun untuk secepatnya manggil bantuan. Tapi menurut Jim, ngedatengin ambulan mah bakalan lama, mengingat desa ini jauh dari kota. Lalu ia menyuruh Cat agar membawa Jeff ke belakang, biar dirinya saja yang memberikan pertolongan pertama. Sorry, mate. Jeff menceritakan jika rombongannya telah diserang oleh sekelompok pemuda barbar. Lalu ketika Dwight menghina penduduk Mortlake, Jim marah karena menurutnya tidak semua warga sini jahat dan barbar. Alright, pal. Jim menawarkan diri untuk menolong Jeff karena ia khawatir si paling dinsos ini keburu metong akibat kehilangan banyak darah. Cat dan yang lain langsung syok akan kelakuan Jim yang malah menjagal helm Jeff sampai buntung. Tak lama kemudian, Gris yang merupakan anaknya Jim datang untuk memberikan keperluan bar kepada ayahnya. Jim marah karena menyangka Gris telah melukai para pendatang yang dari kemarin sedang ia incar. Namun setelah Gris menjelaskan itu mah cuma kecelakaan, kemarahan Jim si kepala desa akhirnya mereda. Kemudian Jim menyuruh Gris untuk mempersiapkan para pendatang yang akan ia jadikan bagian dalam pertunjukan yang biasa mereka lakukan. Setelah mengurung Cat dan yang lain, Jim menyuruh Gris mengurus jasad Jeff untuk mereka jadikan cemilan bagi para pengunjung bar yang merupakan kaum kanibal. Mereka yang sedang dikurung memikirkan cara untuk bisa keluar dari markasnya para psikobil atau psikopat kanibal. Lalu di tengah kepanikan mereka, Sam memberikan jepit rambut kali aja bisa digunakan untuk membuka gembok. Calm down. Calm down. Ayo, Chris. Setelah mencincang Jeff menjadi bulir-bulir daging, mereka ditemui si pemilik marmot yang pengen nonton pertunjukan Jim nanti sore. Pria ini pun katanya sudah tidak sabar ingin melihat penderitaan para pendatang yang selalu mereka siksa sebelum dirubah menjadi makanan. Meskipun tidak tahu mau diapakan, Cat memohon agar Jim membebaskannya. Tapi sayang, kedatangan Jim kali ini justru untuk mengambil calon korban pertamanya.
Setibanya di tempat pertunjukan, datanglah pria berjuluk si T-Rex yang akan mempersiapkan Zeb untuk pertunjukan Psychobilly Show yang akan digelar sebentar lagi. Terlihat Zeb pun ketakutan karena merasa dirinya sudah berada dekat dengan Tuhan. And dancing. Fucking ugly bastard! Di tengah kepanikan Zeb, kita beralih kepada Jim yang sedang prepare untuk menghibur para warga Mortlake. Senang dong, apalagi sudah beberapa minggu desanya sepi pengunjung hingga tidak bisa bersenang-senang seperti saat ini. Covered in shite. You devil pig. Semua orang terlihat happy karena selama beberapa hari ke depan mereka bisa menggelar pertunjukan seperti ini. Lalu tanpa banyak basa-basi, Jim pun memulai pertunjukan yang sudah tidak minggu mereka nantikan. Zeb masih tidak tahu apa yang sebentar lagi akan menimpanya. Lalu si babagi Gris mengawali penderitaan Zeb dengan memasukkan sayuran ke lubang hidungnya. Di waktu yang sama, kini giliran tim untuk membuka gembok sebelum orang-orang udik kembali mendatangi mereka. Tibalah waktunya Psychobilly Show memasuki sesi puncak, di mana kali ini si babegig akan memaksa Zeb untuk beradu paruh dengan seekor kuda. Mereka bisa mendengar teriakan Zeb yang sedang dicupang seekor kuda. Selain itu pun tim terus mengotak-ngatik gembok yang masih sulit ia buka. Ketika Zeb akhirnya tewas, tim pun berhasil membuka kunci gembok. Sementara Jim meminta para penonton untuk menunggu, karena ia masih punya stok korban untuk pertunjukan selanjutnya. Lalu tanpa berlama-lama, Jim menyuruh Gris untuk mengambil calon korban di ruang tahanan. Come on! Go! Wait! Wait! What the? Stay there! Ketika Dwight menyuruh yang lain kabur, Cat bingung bagaimana cara untuk menyelamatkannya. Namun ketika Dwight dirujak, Cat yang ketakutan akhirnya memilih pergi. They fucked off up road. Gris menyuruh anak buahnya untuk membawa Dwight ke ruang pertunjukan. Lalu dengan menenteng bedil, Gris akan memburu para sandera yang sedang kabur. Dwight sudah ditempatkan di kursi merana sebelum dijadikan hiburan bagi para psikobil. Terlihat Jim pun menyuruh para anak buahnya untuk segera membawa Dwight ke arena. Oh, where then? Of course, but that was shite. Dishonorable. Melihat kumpulan orang aneh, Dwight panik meskipun tidak tahu apa yang akan menimpanya. Di saat itu pula, mereka yang tiba di lokasi pondok bingung karena tidak memiliki kunci mobil Jeff. Saat mereka dihadang Gris, Dwight kini akan menghadapi penderitaannya. Namun untuk pertunjukan yang satu ini, para penonton disarankan untuk menggunakan kacamata 2,5D untuk pengalaman menonton yang lebih realistis. Dan inilah Psychobilly Show yang mereka beri judul Minum Oli Sepuasnya.
Kembali kepada Cat yang sedang memikirkan cara untuk menghabisi Grace. Sementara Grace sendiri begitu menikmati perburuannya yang menyenangkan. What? I'll be having you. Oh, God. Setelah berhasil nyetrika Grace, Cat gercep mulungin senjata plus beberapa peluru. Lanjut mereka pun bergegas kabur meskipun harus mendorong mobil dulu. Again! Untung saja Cat gercep menjedor si warga Mortlake yang memergoki pelarian mereka. Hingga mereka pun bisa lanjut kabur meski harus melewati markas para psikopat itu. Where is he then? Jim diberitahu bahwa anaknya sedang memburu para sandera yang berhasil kabur. Kemudian ia mengajak para anak buahnya untuk turut melakukan perburuan juga. What's up with you, Jim? Segambreng warga akhirnya matot oleh serangan Cat menggunakan mobil yang sudah direkayasa. Terlihat seorang warga pun kaget melihat mobil yang tanpa sopir ini. Mendengar kabar tersebut, Jim katanya gak khawatir-khawatir amat. Karena seperti yang mereka tahu, desa ini dikelilingi jebakan binatang yang akan mempersulit pelarian rombongan Cat. The cottage! No, we're not going back! Cat malah mengajak mereka kembali ke pondok untuk mengambil HP. Karena menurutnya mereka harus memanggil polisi untuk menghentikan kelakuan Jim dan antek-anteknya. Terlihat Sam dan tim pun bingung padahal mereka tinggal sedikit lagi bisa keluar dari desa Mortlake. Come on! Setibanya di pondok, mereka berpencar untuk mencari HP dan peta yang memang disimpan oleh Jeff. Mereka kembali bingung karena hanya menemukan peta saja. Naluri ece-ece Cat pun keluar akibat kesal kepada Jeff yang begitu sempurna menyembunyikan HP mereka. We're scared! Sam mengajak Cat untuk kabur saja daripada buang-buang waktu seperti ini. Tapi boro-boro nurut, Cat malah akan pergi ke gudang untuk mencari HP. Jemari Cat auto-keriting oleh tembakan Jim yang baru tiba di pondok. Terlihat warga barbar ini pun begitu happy karena telah menemukan buruan mereka. Jim baru tahu ternyata buruannya pegang senjata. Lalu ia menyuruh salah satu anak buahnya untuk jangan cuma diam. Rats with me now. I'll get you half a dozen pints in. Kekompakan Cat dan yang lain membuat Jim kesulitan untuk menangkap mereka. Lalu Jim berkata bahwa sehebat apapun Cat melakukan perlawanan, warga Mortlake yang tersebar di setiap penjuru desa tidak akan membiarkan Cat kabur. Jim kembali kehilangan satu anak buahnya oleh perlawanan para sandera. Sementara tim gercep menolong Sam yang terkena pecahan beling. Keadaan ini membuat Cat jadi kasihan kepada para anak didiknya. Lalu ia bertekad untuk mengalihkan perhatian komplotan Jim agar Sam dan tim bisa keluar dari dalam pondok. Look after him. Think it's two sharp planks for a prop. Come on, you dirty bastard! Come on! You fucker! Pelarian Cat akhirnya terhenti akibat terkena jebakan binatang. Lalu Jim menugaskan psikopat Senso KW untuk memberikan hukuman kepada Sandra yang mencoba kabur. Meskipun dengan ceker yang gak utuh lagi, Cat bela-belain ngesot untuk melarikan diri. Sementara Sam dan tim tidak bisa berbuat banyak selain menyaksikan penderitaan Cat. Kemudian tim meminta Sam untuk berjaga. Kali aja ia menemukan stok peluru di ruang basement. Why? And hell. You were a good lad. Kematian Grace yang mengenaskan tentu saja membuat Jim auto merana. Sementara tim sedang mengamuk karena tidak menemukan apapun selain minuman abuk yang melimpah. Setelah melihat kematian anaknya, Jim sudah tidak peduli lagi dengan pertunjukannya. Hingga ia pun tidak butuh lagi para sandera, jadi mending ia habisi saja.
Gallons of booze and vodka. Tim kini punya ide untuk membakar komplotan Jim dengan akan menggunakan minuman abuk di ruang basement. Lalu ia meminta Sam untuk memancing Jim agar secepatnya menuju ruang basement. Jim menyangka bahwa para sandera yang tinggal 2 orang itu sudah menyerah. Padahal, Sam dan tim sudah berada di tempat masing-masing untuk melakukan aksi epiknya. You found it. Great. On with you. Saat komplotan Jim sudah berada di ruang basement, Sam bergegas kabur seperti perintah tim. Sementara tim kini sudah bersiap untuk membumi hanguskan para pentolan psikopat desa Mortlake. A shindig down here, have you? Now put your weapons down. Put it down. Don't behave. You're cold, lad? Oh, no, that's water. Come on! Sam bisa mendengar teriakan tim yang dihabisi komplotan Jim. Hingga ia pun melanjutkan pelarian di tengah kisah cintanya yang berakhir di tangan para psikopat. 15-1. Aduh, Sam jelas gak bisa bergerak setelah cekernya menginjak ranjau darat. Lalu tiba-tiba, si marmot Korea datang untuk mencari majikan baru. You lucky Oh well. Bye. Kelakuan warga Mortlake adalah gambaran dari ngerinya saat orang-orang kena mentol membangun sebuah peradaban. Dimana seperti yang kita tahu semua itu bermula ketika orang-orang seperti Jim tidak mendapatkan perawatan lagi sejak tahun 70-an. So buat para penonton gak usah baper karena gak ada yang selamat ya. Karena film ini lebih ke menceritakan kehidupan warga Mortlake yang terasingkan. Jadi jika ada tambahan tentang film ini jangan lupa komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Let's go light up the darkness.